Halo, ketemu lagi dengan saya, channel Dr. Made Hipnotis. Kali ini kita berbicara soal NPD. Karena yang tahu NPD biasanya pernah mengalami berkawan dengan NPD atau punya pasangan NPD. Tetapi orang yang tidak pernah kontak dengan NPD biasanya nggak tahu NPD ini apa. Oke, kita bahas ya. Nah, NPD itu sebenarnya sama dengan karakter yang lain. Jadi contohnya kita lihat ya, orang yang misalnya selalu cemas, selalu penuh dengan kekhawatiran, atau orang yang introvert, itu juga karakter. Nah, NPD juga karakter. Kenapa orang bisa jadi karakternya seperti NPD? Oke, kita bahas ya. Semua karakter itu dibentuk dimulai dari pikiran kita. Jadi pikiran itu dibentuk dari pengalaman kita waktu kecil. Kalau NPD ditentukan oleh genetika mungkin ya, ditentukan dari pola asuh, kemudian dari lingkungan. Faktor-faktor ini berinteraksi dan membuat pola yang ada di pikirannya. Lalu pikirannya ini akan membentuk suatu perkataan atau kebiasaan daripada seseorang. Kebiasaan dan pola gerak yang dibuat seseorang itu akan menjadi suatu kebiasaan. Nah, kebiasaan lama-lama menentukan karakter seseorang. Artinya, karakter itu semula dibentuk dari pikiran kita. Nah, karakter NPD itu kenapa sih? Kenapa harus dibenci? Oke. Nah, karakter NPD itu memiliki ciri-ciri yang khas ya. Pertama, dia seorang yang narsistik, orang yang ingin dipuji, orang yang ingin disanjung. Pertanyaan berikutnya adalah, kan enggak apa-apa orang narsistik, enggak ada yang dirugikan. Kalau kita stop pada perkataan narsistiknya saja, benar. Kita enggak perlu khawatir. Tetapi seorang yang didiagnosa atau dikatakan NPD itu ternyata bukan cuma narsistik, tetapi dia juga bisa memiliki sifat yang lain yang selalu ada. Pertama, selalu melakukan manipulatif, terutama kepada pasangan hidupnya, entah istrinya, atau suaminya, anak-anaknya, atau kawan terdekatnya dia. Dalam hal ini, kawan yang dianggap sebagai kompetitornya dia dalam pekerjaan. Nanti dia akan merasakan orangnya selalu ego, hanya ingin dirinya sendiri. Ya, kedua yang terakhir itu sifat flying monkey. Artinya kalau flying monkey itu kan lompat-lompat ya, monyet lompat. Nah, dia juga begitu. Seorang NPD tetap tidak mau mengakui kesalahannya. Dia memancing seseorang, dalam hal ini pasangan hidupnya, untuk apa? Untuk dituduh, padahal dialah yang bersalah. Dan dia tidak mau mengakui kesalahannya. Dia selalu mencari alibi-alibi atau alasan-alasan di mana dia merasa paling benar. Bahkan dia bisa menjadi seakan-akan menjadi korban dari pasangannya. Sehingga seorang NPD biasanya itu selalu melakukan tindakan kepada pasangannya seolah-olah nanti pasangannya akan menuntut cerai atau berpisah dan dia akan jadi korban. Padahal NPD ini adalah pelaku. Kenapa bisa demikian? Karena sebenarnya NPD itu tidak punya rasa cinta atau kasih sayang kepada pasangannya. Dia hanya ingin mengambil sesuatu dari pasangannya. Yaitu karena NPD itu orangnya ego. Dia segala sesuatunya hanya dia. Hanya dia yang harus dipuji, hanya dia yang harus disanjung. Bahkan dia pun menjadi korban hanya ingin dapat sanjungan atau pujian dari lingkungannya. Nah, teman-teman, apakah NPD bisa diobati? Jawabannya, karena itu merupakan karakter, ya, sesuatu yang sudah terjadi. Tentunya karakter itu bisa diubah melalui mengubah pikiran seseorang. Kalau karakternya introvert, cemas, anxiety, itu lebih mudah diobati daripada NPD karena orang yang cemas, anxiety, rasa khawatir, itu merasa dirinya sakit. Karena merasa dirinya sakit, maka dia akan berobat. Tetapi NPD, walaupun itu merupakan karakter, tetapi sayangnya NPD tidak merasa dirinya sakit, sehingga jarang sekali kita melihat
NPD menyadari dirinya NPD, bahkan merasa bahwa dirinya yang paling benar sehingga tidak ada keinginan untuk mengubahnya, bahkan untuk berobat. Sering sekali kita berhadapan dengan pasien NPD, kita tahu dia sakit, tetapi ketika dia mau dibawa ke rumah sakit, malah dia berpikir sebaliknya. Orang yang membawanya ke rumah sakit adalah orang yang wajib diobati, orang yang sakit, sedangkan dia adalah orang benar, orang sehat, dan dirinya adalah korban dari suatu tindakan tertentu. Oke, teman-teman yang belum tahu NPD, seperti itulah NPD. Kenapa NPD harus dijauhi? Karena NPD itu bukan sifat narsistiknya yang harus dijauhi, tetapi egonya. Tidak punya empati sama sekali dan selalu mencari alasan supaya dia tidak disalahkan. Padahal itu adalah perbuatannya dia. Oke, teman-teman, tetap semangat.